Baiklah, selamat malam Ibu dan rekan-rekan semuanya. Perkenalkan saya Sriwayuni Nebaho dengan NIM 19035055. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari rancangan pembelajaran atau RPP dari KD 3.3 dengan jenis RPP yaitu RPP Merdeka, serta juga lampiran untuk teknik penilaian dan pengayaan beserta remedialnya. Untuk yang pertama yaitu rancangan dari pelaksanaan pembelajarannya, di mana di dalam RPP tersebut tersedia kompetensi dasar dari pembelajaran yang ingin disampaikan, yaitu di sini ada KD 3.3, yaitu mengidentifikasi reaksi pembakaran hidrokarbon yang sempurna dan tidak sempurna, serta sifat zat hasil pembakaran seperti CO2, CO, partikulat karbon. Dan untuk KD keterampilannya atau 4.3 yaitu menyusun gagasan cara mengatasi dampak pembakaran senyawa karbon terhadap lingkungan. Setelah itu di dalam RPP juga akan tercantumkan bagian indikator pencapaian kompetensi atau IPK, di mana IPK yang saya angkat di sini sudah merangkup sebagai tujuan dari pembelajaran tersebut, yaitu yang diambil untuk IPK-nya yaitu IPK kunci. Untuk IPK kunci dari KD 3.3 ini ada, dan KD 4.3-nya digabung ada 8. Ini juga termasuk dirangkum menjadi tujuan dari pembelajaran tersebut atau titik pencapaian yang harus diperoleh dalam proses pengajaran untuk materi ini. Yang dimana yang pertama ada bagaimana membedakan reaksi sempurna dan tidak sempurna. Yang kedua, menuliskan persamaan reaksi sempurna senyawa hidrokarbon. Yang ketiga, menuliskan persamaan reaksi tidak sempurna senyawa hidrokarbon. Lalu yang keempat, ada mengidentifikasi sifat zat hasil pembakaran CO2. Yang kelima, mengidentifikasi sifat zat hasil pembakaran CO. Dan yang keenam, ada mengidentifikasi sifat zat hasil pembakaran partikulat karbon. Lalu yang ketujuh ada menuliskan laporan observasi tentang penggunaan dan dampak pembakaran hidrokarbon di lingkungan dan kesehatan. Yang kedelapan ada melakukan presentasi tentang laporan observasi dari cara mengatasi dampak pembakaran senyawa hidrokarbon. Yang dimana untuk poin 7.7 dan 8 ini termasuk ke dalam kompetensi bidang keterampilan, yaitu KD dari 4.3-nya. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa di dalam IPK ini saya ambil dari IPK kunci dan sudah merangkup tujuan dari proses pembelajaran tersebut. Lalu yang selanjutnya yaitu materi pembelajaran dari yang akan disampaikan pada proses pembelajaran ini. Ada yang pertama yaitu reaksi pembakaran pada hidrokarbon, lalu sifat hasil pembakarannya, dan dampak pembakaran senyawa hidrokarbon tersebut. Untuk metode ataupun model pembelajarannya, metode yang cocok untuk materinya itu dengan metode ceramah atau diskusi, lalu untuk modelnya itu model inquiry learning. Untuk proses pembelajarannya yang pertama ada pendahuluan, isi, dan penutup. Untuk bagian pendahuluan yaitu saya rancang waktunya ada 20 menit. Yang pertama yaitu pendidik dan peserta didik saling mengucapkan salam. Lalu sebelum dimulainya pembelajaran dilakukan berdoa terlebih dahulu. Lalu mengecek kehadiran siswa dan keadaan kelas ruang Zoom atau ruang Zoom siswa. Yang dimana artinya ketika proses pembelajaran dilakukan secara daring, maka seorang guru sebelum memulai pembelajaran harus mengecek psikis dan psikologis siswa sebelum memulai pembelajaran. Yang selanjutnya, begitu juga dengan pembelajaran yang dilakukan secara Zoom. Contohnya, guru menanyakan atau mengecek kehadiran siswa terlebih dahulu di dalam ruang Zoom beserta jumlah siswa yang
tenang, jujur tenang. Oke, selanjutnya yaitu seperti yang saya katakan tadi, di ruang Zoom guru juga harus menanyakan kabar untuk siswa sebelum memulai pembelajaran, beserta menanyakan apakah di dalam sebelum memulai pembelajaran sudah dipersiapkan untuk buku-buku yang tersedia untuk materi tersebut. Lalu mempersiapkan siswa menerima materi pembelajaran. Artinya di sini sudah masuk ke dalam apersepsi, yaitu siswa diberikan materi yang menghubungkan dengan materi sebelumnya. Lalu ada menyampaikan tujuan pembelajaran dan modul pembelajaran yang akan diterapkan, yang dimana ini termasuk ke dalam bidang motivasi. Lalu yang di sini motivasi artinya itu menyampaikan manfaat dan mempelajari materi yang sedang dilaksanakan. Jadi guru juga harus memberikan sebuah dorongan apa tujuan dari mempelajari materi tersebut yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu dalam RPP juga harus dicantumkan bagian memotivasi ini sehingga ini menjadi sebuah rancangan dalam proses pembelajaran. Begitu juga dengan apersepsi, yaitu menghubungkan materi yang akan dipelajari dengan materi yang sebelumnya yang sudah dipelajari siswa, yaitu menghubungkan materi minggu lalu dengan materi sekarang yang saling berhubungan. Lalu yang kedua ada yaitu bagian inti. Di sini untuk rancangan waktunya ada sekitar 145 menit. Yang pertama untuk bagian inti dari modul pembelajaran inquiry learning ada observasi. Yang pertama itu ada bagian literasinya. Jadi di dalam RPP guru harus membuat sebuah rancangan bahwa peserta didik itu harus diberikan motivasi atau rangsangan untuk memusat perhatiannya pada materi yang sedang dipelajari, yaitu pada materi kali ini yaitu materi senyawa hidrokarbon. Lalu yang selanjutnya itu menayangkan gambar atau video yang relevan dengan materi yang diajarkan. Contohnya dengan menayangkan video ini, maka guru sudah bisa memberikan sebuah topik permasalahan yang dicari oleh siswa dan akan dipecahkan oleh siswa yang bisa dilakukan secara berkelompok atau secara pribadi. Lalu yang selanjutnya yaitu mengamati, yang dimana di sini seorang guru membagikan LKPD materi senyawa hidrokarbon, lalu memberikan contoh soal tentang reaksi sempurna dan tidak sempurna pada senyawa hidrokarbon. Dan yang selanjutnya ada membaca kegiatan. Membaca ini dapat dilakukan di rumah atau sebelum memulai pembelajaran. Jadi sebelumnya guru harus memberikan rangsangan kepada siswa agar mereka membaca terlebih dahulu materi yang akan dipelajari minggu berikutnya sehingga siswa memiliki materi awal untuk pembelajaran berikutnya. Lalu yang bagian selanjutnya ada bagian dari observasi itu ada menulis, yaitu menuliskan hasil kesimpulan dari pengamatan yang dilakukan dalam menyelesaikan materi reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna pada hidrokarbon. Lalu yang selanjutnya ada mendengar, yaitu ketika guru menjelaskan, maka siswa diharapkan mendengarkan materi yang diajarkan, dan di sini siswa bisa mengamati masalah yang terdapat baik di lingkungannya yang akan dipecahkan secara bersama-sama. Lalu yang selanjutnya ada menyimak. Jadi ketika siswa sudah mendengarkan, maka siswa juga akan menyimak materi yang diberikan oleh guru. Yang bagian selanjut dari inti itu ada bagian menanya atau questioning. Itu yang pertama untuk rancangannya
guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan pertanyaan atau tanggapan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab ketika dalam proses pembelajaran. Ini termasuk bagian tindak lanjut dari observasi tadi ketika guru menayangkan sebuah video atau gambar. Maka siswa akan memiliki topik permasalahan, lalu guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Yang selanjutnya yaitu mengajukan pertanyaan. Ketika guru memberikan kesempatan kepada siswa, maka siswa akan memberikan pertanyaan atau saran, maka guru dapat menampung pertanyaan atau saran tersebut yang bisa dijawab kepada siswa lain atau tidak guru sendiri yang memberikan penjelasan, sehingga informasi yang siswa terima itu akurat. Lalu yang selanjutnya yaitu mengajukan pertanyaan. Yang selanjutnya itu siswa lain memberikan tanggapan ketika mengetahui apa yang ditanyakan oleh siswa lain. Seperti yang saya katakan tadi, siswa lain juga diberikan kesempatan untuk menjawab atau memberikan saran dari pertanyaan yang disajikan oleh teman-temannya, sehingga antara guru dan siswa lainnya memiliki interaksi yang saling timbal balik. Lalu bagian inti yang materi inti selanjutnya yaitu mengumpulkan data atau eksperimen. Yaitu peserta didik mencari informasi yang relevan yang sesuai dengan gambar atau materi yang disajikan. Seperti bagaimana menganalisis terjadinya reaksi sempurna dan tidak sempurna pada reaksi pembakaran hidrokarbon. Lalu mengamati objek kejadian dengan mengamati ilustrasi yang diberikan dengan dapat mengumpulkan data yang dimana tidak dimengerti dalam materi pembelajaran tersebut. Selanjutnya yaitu mencari buku referensi lain yang berkaitan dengan materi tersebut sehingga dapat memecahkan masalah. Aktivitas menyusun pertanyaan dari gambar yang disajikan dan diberikan kepada guru agar informasi yang didapatkan lebih faktual. Lalu berdiskusi dengan melakukan antara siswa yang satu dengan siswa lainnya. Lalu yang selanjutnya itu ada bagian mengasosiasikan, yang dimana peserta didik mendiskusikan hasil pengamatan dan permasalahan yang diberikan dari LKPD yang dibagikan oleh guru dan dipresentasikan di depan kelas dan ditambahkan dari literasi yang dibaca dengan sumber-sumber belajar yang relevan, sehingga solusi yang didapatkan itu bersifat akurat dan faktual. Yang dimana di sini peserta didik mengasosiasikan materi yang telah diajarkan oleh gurunya dengan menjawab atau mendiskusikan LKPD yang dibagikan, sehingga informasi atau materi yang dibagikan itu bisa dipecahkan dengan menjawab soal-soal yang diberikan oleh guru melalui LKPD. Lalu yang selanjutnya yaitu mengkomunikasikan, yaitu bagian mempresentasikan hasil dari diskusi siswa dan berdiskusi dengan guru mengenai LKPD yang telah dibagikan. Lalu yang selanjutnya yaitu ada bagian penutup. Untuk bagian penutup, untuk rancangan waktu yang diberikan itu sekitar 15 menit. Yang dimana di sini siswa diharapkan bisa menyimpulkan materi yang telah dipelajari hari itu dan dibarengi oleh guru untuk memperkuat literasi yang dibaca mengenai materi tersebut, lalu memberikan pendekatan atau penguatan pada konsep-konsep yang esensial, lalu melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan. Dengan melakukan refleksi, maka materi yang diajarkan dapat diselesaikan secara tuntas mengenai masalah-masalah yang ada pada materi tersebut. Lalu yang selanjutnya yaitu menyampaikan materi yang akan dipelajari di pertemuan berikutnya agar siswa tersebut mempersiapkan dirinya. Begitu juga setelah itu, maka guru dapat menutup kelas dengan mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan salam dan berdoa terlebih dahulu.
Lalu bagian selanjutnya yaitu ada bagian penilaiannya. Di sini untuk teknik penilaiannya ada 3, yaitu untuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Di mana untuk pengetahuannya itu adanya tes tertulis, yaitu dengan mengerjakan esai atau pilihan berganda. Lalu untuk bidang keterampilannya yaitu membuat portofolio. Lalu untuk bagian penilaian sikap akan dilakukan secara observasi, yang dimana di sini ada dari observasi guru, penilaian diri sendiri, dan penilaian dari teman sejawat. Lalu untuk bagian selanjutnya itu melakukan remedial dan pengayaan terhadap materi tersebut. Baiklah, saya lanjutkan seperti yang saya katakan tadi untuk bagian lampirannya. Yang pertama tadi untuk bahan ajarnya ada modul, yang dimana di sini ada modul tentang senyawa pembakaran dari hidrokarbon. Yang di dalamnya termuat ada peta konsep, glosarium, dan pendahuluan, yang dimana pendahuluannya terdapat identitas modul, kompetensi dasar, deskripsinya, dan petunjuk penggunaan modul, beserta materi pembelajaran tersebut. Lalu ada kegiatan pembelajarannya, dan dampak reaksi pembakaran hidrokarbon tersebut. Nah, di sini terdapat peta konsep, yang dimana di dalam modul ini adalah ringkasan untuk pembelajaran tersebut yang diambil dari hasil kesimpulan literasi mengenai materi senyawa hidrokarbon. Yang dimana di dalam modul ini juga disediakan gambar-gambar tertentu untuk membuat atau meningkatkan daya tarik siswa untuk membaca modul tersebut karena mudah dipahami dan mempunyai daya tarik yang lebih bagus. Di dalam modul juga disediakan seperti lampiran untuk soal-soal mengenai soal kompetensi dasar atau untuk yang pengetahuannya, yang dimana di sini ada untuk soal pilihan berganda dan juga soal esai. Begitu juga untuk penilaian keterampilan, yaitu untuk format penilaian psikomotor, yang dimana di sini mata ajarnya itu senyawa hidrokarbon, lalu nama tugasnya ada tugas kelompok senyawa hidrokarbon. Jadi untuk tugasnya dilakukan secara berkelompok dan untuk aspek penilaiannya dilakukan oleh guru, yang dimana terdiri dari cara mempresentasikan kejelasan bahasa yang mudah dimenarik. Jika dia tepat maka poinnya ada 4. Begitu juga dengan bahan presentasi, apakah sesuai konsep atau menarik dan inovatif. Untuk nilai tertingginya ada 4. Lalu untuk menanggapi masukan atau pertanyaan diberikan poin 15. Jadi ketika siswa memiliki atau mencapai skor tersebut, maka total skor untuk kelompok tersebut adalah 13. Begitu teknik penilaian untuk keterampilan. Lalu yang selanjutnya ada penilaian sikap. Yang dimana di sini untuk penilaian sikapnya ada pertama dari observasi oleh guru, yang dimana di sini menggunakan teknik cek, yaitu pertama ketika dalam proses pembelajaran atau ketika dalam diskusi, maka guru akan memberikan observasi mengenai sikap selama siswa dalam belajar tersebut, yang dimana untuk teknik penilaiannya aspek-aspek yang dinilai di sini adalah apakah siswa tersebut mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan, mengemukakan gagasan sesuai dengan 5 topik yang dibahas, lalu menanggapi gagasan dengan sikap yang santun, dan memberikan solusi. Maka ketika siswa tersebut sudah
termasuk ke dalam aspek yang dinilai, maka guru akan memberikan cek apakah ya atau tidak. Ini termasuk ke dalam teknik penilaian sikap dengan observasi oleh guru. Lalu yang selanjutnya ada yaitu untuk penilaian sikap dengan penilaian diri sendiri. Maka di sini guru akan memberikan penilaian siswa akan memberikan penilaian kepada dirinya sendiri, yang dimana pernyataan yang ada di sini disediakan oleh guru, sedangkan siswa hanya memberikan tanda apakah dirinya tersebut berada dalam pernyataan tersebut atau tidak. Lalu yang selanjutnya ada penilaian sikap dengan penilaian teman sejawat. Maka sesama teman akan menilai temannya masing-masing. Yang dimana untuk pernyataannya juga disediakan oleh guru, sedangkan teman yang lain hanya memberikan rentang bobot pada teman yang dinilai. Lalu bagian selanjutnya ada remedial atau pengayaan. Yang pertama remedial di sini, pertama itu ada kompetensi dasar, yang dimana kompetensi dasarnya adalah KD 3. Oke, selanjutnya yaitu bagian remedialnya, yang dimana di sini disediakan kompetensi dasarnya yaitu atau IPK yang tidak dicapai oleh siswa tersebut. Yang dimana di sini ada dari KD 3.3 yaitu mengidentifikasi reaksi pembakaran hidrokarbon yang sempurna dan tidak sempurna serta sifat zat hasil pembakaran seperti CO2, CO dan partikulat karbon. Yang dimana untuk indikator pencapaian yang tidak dicapai yaitu membandingkan reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna dari senyawa hidrokarbon dan sifat hasil pembakaran seperti CO2, CO, partikulat karbon lainnya. Jadi untuk kegiatan pembelajaran ini dilakukan ketika 20% dari jumlah siswa itu lulus, maka tugas akan diberikan secara individu. Lalu jika 20% sampai 50% siswa di kelas tersebut lulus, maka siswa diberikan secara berkelompok. Tetapi jika jumlah siswa lebih besar dari 50% jumlah siswa yang ada di kelas tersebut tidak mencapai ketuntasan, maka akan diberikan pembelajaran ulang mengenai materi tersebut. Yang pertama itu dari tugas individu, maka tugasnya akan diberikan hanya IPK yang tidak dicapai saja, seperti diberikan tugas mencari sifat dari hasil pembakaran senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari, agar lebih memantapkan materi yang tidak dimengerti dengan menghubungkan dengan lingkungan sekitar, yang dapat juga dikerjakan secara individu. Lalu untuk tugas kelompoknya yaitu yang pertama harus memahami kembali materi bagaimana membandingkan pembakaran sempurna dan tidak sempurna senyawa hidrokarbon. Lalu diberikanlah tugas untuk membuat sebuah makalah tentang senyawa hidrokarbon tersebut. Sedangkan untuk pembelajaran ulang, maka seorang guru akan menjelaskan kembali mulai dari
apa itu pembakaran dari senyawa hidrokarbon, lalu bagaimana karakteristik dan sifat hasil pembakarannya. Setelah itu, siswa diharapkan memahami materi bagaimana membandingkan pembakaran sempurna dan tidak sempurna senyawa hidrokarbon tersebut. Setelah hal itu dicapai, maka diberikanlah tugas untuk menyempurnakan pemahaman yang telah diberikan kembali dengan membuat resume tentang materi pembakaran senyawa hidrokarbon dan juga mengerjakan soal-soal dari buku evaluasi. Sedangkan untuk teknik penilaiannya yaitu dengan soal-soal yang setara dengan ulangan harian. Dan untuk keterangannya menggunakan KKM atau KD-nya yaitu 75. Yang selanjutnya ada yaitu dengan program pengayaan. Yang dimana di sini untuk program pengayaan dilakukan untuk kompetensi dasar bidang keterampilan. Untuk indikatornya yaitu menyusun sebuah gagasan untuk mengatasi dampak dari perubahan senyawa hidrokarbon terhadap lingkungan. Untuk kegiatan pembelajaran diambil dari soal-soal UMPTN atau UAN yang dimana dicantumkan materi atau soal-soal latihan yang sesuai, lalu nama perguruan tinggi dan tahunnya, yang dimana soal-soalnya akan dilampirkan. Untuk soal olimpiade sainsnya yaitu dengan mencantumkan materi atau soal-soal latihan yang sesuai dengan juga melampirkan nama perguruan tinggi. Begitu juga dengan sumber lain ini mungkin diambil dari internet atau video pembelajaran, baik PPT, jurnal, dan literatur lainnya. Untuk penilaian dari KD 43.3 ini adalah dengan portofolio. Mungkin demikianlah penjelasan saya mengenai rancangan pembelajaran untuk KD 3.3 beserta modul dan lampiran-lampiran yang digunakan dalam materi ini. Demikian dari saya ucapkan terima kasih.